Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Puspangreni, mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 4 Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dibentuknya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdikatan. Di sini saya akan bahas sedikit tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di bidang privat. Apa sih perbuatan melawan hukum itu? Menurut Subekti, setiap perbuatan melawan hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain. Oleh karenanya, diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikannya. Pengertian perbuatan melawan hukum juga terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Yang kelima, adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian. Mari kita pahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum satu persatu. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Konsep perbuatan di sini merupakan perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif sering disebut sebagai deeds. Perbuatan negatif seperti yang telah ditentukan pada pasal 1366 KUH Perdata. Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif. Artinya, tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dia lakukan. Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja atau lalai. Yang kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Kedua, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan dalam arti objek adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah berbuat suatu kesalahan. Kesalahan dalam arti subjek adalah melihat pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan? Artinya, fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Suatu tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur kesengajaan. Yang kedua, ada unsur kelalaian. Dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti overmah, membela diri, tidak waras, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kerugian bagi korban. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya 3 unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya,
dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan jurisprudensi, ganti kerugian yang diakui ada dua, yaitu kerugian material dan imaterial. Yang terakhir, adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori sebab akibat dari von Kris. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat. Dalam hal ini adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Pada pasal 1365 KUH Perdata telah mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pada pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarahkan pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua golongan, yaitu tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung. Yang pertama, tanggung jawab secara langsung. Hal ini sudah diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 pada pasal ini, maka banyak hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Yang kedua, tanggung jawab tidak langsung. Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya, dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.